sahabat juara tuh tuliskan kembali ataupun nyatakan kembali topik penelitiannya. Tapi nggak usah panjang-panjang, cukup 1 kalimat atau 2 kalimat. Hai sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflaha di channel Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penarikan kesimpulan dalam penelitian dan contohnya. Nah, sahabat juara, apa sih yang dimaksud dengan kesimpulan dalam penelitian? Menurut definisinya, kesimpulan adalah bagian akhir pada sebuah penelitian yang berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan inti dalam sebuah penelitian itu sendiri yang digambarkan dalam sebuah penutupan penelitian. Kalau menurut USC Libraries, kesimpulan dimaksudkan untuk membantu pembaca memahami mengapa penelitian Anda itu penting bagi mereka setelah mereka membaca isi dari penelitian yang telah teman-teman lakukan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasanya kesimpulan itu menjadi ujung tombak dari sebuah penelitian di mana akan memberikan kesan, oh penelitian ini bagus, penelitian ini perlu untuk dilanjutkan dan sebagainya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan yang namanya kesimpulan dalam penelitian. Mungkin terlihat cukup simpel, tapi sebenarnya ini memegang peranan penting dan tidak sesimpel yang teman-teman bayangkan, karena ini menjadi istilahnya apa ya, cover belakang di mana teman-teman menutup dari yang namanya sebuah penelitian itu sendiri. Nah, apa sih yang menjadi ciri-ciri dari sebuah kesimpulan dalam sebuah penelitian? Yang pertama, menyatakan kembali kalimat topik penelitian tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Artinya, teman-teman menyusun kembali topik ataupun inti dari penelitian itu sendiri dalam sebuah kesimpulan. Kalau menuliskan dengan kalimat yang sama, itu nanti masuknya di bagian pembahasan yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, kemudian nomor 2, menggunakan kata transisi ringkasan, semisal yaitu, kemudian dengan kata lain, singkatnya, kesimpulannya, dan sebagainya. Jadi ini juga menjadi salah satu penanda bahwasanya kalimat-kalimat ataupun kata ini tuh terdapat di sebuah kesimpulan dalam bagian akhir di dalam penelitian gitu. Kalau teman-teman sedang menyusun skripsi ataupun tesis ataupun tugas akhir lainnya, biasanya kita menjumpai yang namanya kesimpulan itu di bab terakhir atau bab 5. Nah, kemudian yang nomor 3 diakhiri dengan pernyataan yang meringkas isai ataupun isi dari sebuah penelitian yang telah dituliskan oleh teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis kesimpulan. Jadi, ada 5 jenis kesimpulan yang bisa teman-teman gunakan dalam yang namanya akhir dari sebuah penelitian. Yang pertama adalah kesimpulan perbandingan atau comparison. Jadi di sini kesimpulannya itu berisi perbandingan antara satu hal dengan hal lain atau satu hal tersebut. Dalam artian misalkan kandidat A itu kinerjanya lebih baik daripada periode sebelumnya. Artinya dia membandingkan antara kinerja si A yang hari ini dengan kinerja si A yang masa lalu gitu. Kemudian yang nomor 2 adalah sebab akibat atau causation, di mana kesimpulan ini berisi ada sebuah hal fenomena yang sebenarnya adalah akibat dari fenomena yang lainnya, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 adalah penilaian atau assessment. Nah, kesimpulan yang bersifat penilaian ini biasanya sangat-sangat subjektif, tergantung bagaimana sudut pandang si peneliti atau yang menuliskan laporan penelitian tersebut. Kemudian ada yang namanya jenis kesimpulan rekomendasi. Biasanya jenis kesimpulan rekomendasi ini berisi bagaimana isi dari kesimpulan penelitian itu tuh merujuk ke suatu hal yang lebih baik. Misalkan penelitian ini harus disempurnakan dengan bla 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 dan sebagainya. Jadi merujuk ke sesuatu yang lain yang mungkin dirasa lebih baik. Nah, kemudian yang kelima itu adalah prediksi. Nah, prediksi di sini artinya kesimpulan dalam sebuah penelitian itu berisi tentang prediksi-prediksi terhadap suatu fenomena yang mungkin bisa saja terjadi di masa depan dalam waktu yang dekat ataupun dalam waktu tertentu. Artinya hasil-hasil penelitian yang telah dituliskan dalam penelitian tersebut, kemudian temuan-temuannya itu
disimpulkan dalam sebuah prediksi yang berguna untuk menyajikan prediksi di masa depan seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya syarat-syarat kesimpulan. Jadi kesimpulan itu tidak bisa asal dan tidak bisa kita asal nulis aja di dalam bab 5 ataupun di dalam akhir dari sebuah laporan penelitian. Karena kesimpulan pun punya syarat di mana dia bisa dikatakan sebuah kesimpulan dari penelitian. Yang pertama adalah jawaban, di mana jawaban di sini adalah pernyataan penelitian dan ditinjau kembali. Artinya, kalau sahabat juara menuliskan kesimpulan itu, jadi harus memenuhi apakah kalimat-kalimat ataupun paragraf yang dituliskan itu sebuah jawaban dari pernyataan penelitian yang telah teman-teman ataupun sahabat juara lakukan. Kemudian yang nomor 2 itu ringkasan, poin utama dan sorotan dari paragraf dalam tubuh penelitian. Artinya kesimpulan ini hanya berisi tentang poin-poin penting hasil temuan yang telah sahabat juara lakukan penelitiannya dan dituliskan dalam sebuah kesimpulan penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah signifikansi, di mana ada relevansi dan implikasi dari temuan penelitiannya. Jadi ini berkaitan dengan implikasi metodologi, kemudian implikasi teori dan sebagainya. Nah, di sini 3 hal ini menjadi syarat di mana kalimat itu ataupun paragraf-paragraf itu tuh bisa dikatakan sebagai bagian dari kesimpulan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, cara menuliskan penelitian. Sahabat juara cukup perhatikan 5 hal yang menjadi cara menuliskan sebuah kesimpulan. Yang pertama, nyatakan kembali topiknya. Jadi ini bisa menjadi poin penting di mana sahabat juara tuh tuliskan kembali ataupun nyatakan kembali topik penelitiannya. Tapi nggak usah panjang-panjang, cukup 1 kalimat atau 2 kalimat di mana itu menjelaskan topik yang sahabat juara ambil dan kenapa topik itu tuh diambil. Terus kemudian tulis ulang poin penelitian. Nah, biasanya di sini juga tulisan ulang di mana rumusan-rumusan masalah dalam penelitian tersebut itu diutarakan oleh sahabat juara dalam proses penulisan laporan penelitian. Kemudian yang ketiga, ringkas poin-poin utama. Jadi yang namanya kesimpulan itu biasanya tidak lebih dari 2 halaman, meskipun laporan penelitian yang teman-teman susun itu beratus-ratus halaman. Karena kesimpulan itu isinya poin-poin inti ataupun yang memudahkan pembaca untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi isi dari laporan penelitian yang telah sahabat juara susun. Yang keempat, tambahkan poin penting jika belum dijelaskan. Artinya di sini semacam ada poin tambahan di mana memang di pembahasan sebelumnya ataupun di isi dalam penelitian tersebut teman-teman belum membahasnya. Dan yang terakhir itu buat ajakan bertindak jika perlu. Nah, biasanya di sini di dalam kesimpulan ajakan bertindak yang dimaksudkan adalah sahabat juara bisa menggunakan kalimat penelitian ini perlu ditindaklanjuti. Artinya penelitian ini nggak berhenti di sahabat juara saja, melainkan ini perlu di follow up lagi untuk mencari ataupun menemukan skema yang baru gitu ataupun inovasi yang baru dari penelitian yang sudah sahabat juara lakukan. Nah, yang terakhir adalah contoh kesimpulan. Jadi kalau sahabat juara lihat di sini di dalam skripsi ya, contohnya ada bab 5 yang isinya kesimpulan dan saran biasanya. Nah, kesimpulannya adalah tidak lebih dari 2 halaman yang menjelaskan bahwasanya isi dari seluruh penelitian yang sudah sahabat juara susun itu apa gitu. Seperti di sini, dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya ada faktor penarik dan pendorong munculnya warung Tegal di Jakarta dan sebagainya. Jadi kesimpulan tuh bisa diartikan bahwasanya ini bagian penting sebagai tonggak ketika sahabat juara itu menyajikan isi dari laporan penelitian. Dan ini juga bisa menjadi sebuah kesan bagi pembaca ketika sahabat juara itu menyajikan hasil laporan dan dibaca oleh orang lain dan orang lain itu berkesan, akhirnya itu berimbas pada merekomendasikan hasil penelitian ataupun laporan teman-teman semuanya untuk orang lainnya yang memang konsen di isu yang sama. Nah, itu tadi sahabat juara pembahasan kita mengenai cara penarikan kesimpulan dalam sebuah penelitian.
cukup mudah untuk teman-teman ataupun sahabat juara lakukan, dan jangan sampai yang mudah itu disepelekan. Artinya karena ini menjadi ujung tombak di akhir, di mana akan memberikan kesan pada para pembaca dari laporan penelitian sahabat juara sekalian. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar kami selalu semangat untuk memberikan informasi-informasi bermanfaat kepada sahabat juara sekalian.